bunga-bunga lagi. Esoknya, Yamato ingin membuat kue lagi untuk Takeo, mengajak dia makan bersama di taman. Takeo menolak, menyuruh dia dan Makoto nikmati bersama aja. Yamato beritahu ke teman-temannya kalau Takeo orangnya suka olahraga. Dia bisa semua jenis olahraga dan sangat profesional. Terus kasih lihat fotonya, mereka malah mengira si Makoto. Yamato sedih karena selalu dicuekin dan tidak tahu harus gimana. Teman-temannya kasih ide ke Yamato, yaitu bikin pertemuan saja dan nyuruh Takeo ajak juga teman-temannya untuk saling berkenalan. Mereka lalu berkumpul di sebuah taman hiburan. Pas saling bertemuan, Yamato lalu perkenalkan Takeo kepada teman-temannya. Teman-teman Yamato pun tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mata. Lalu perkenalkan Makoto untuk teman-temannya. Saat ditanyain sudah punya pacar, Makoto menjawab tidak, membuat Takeo merasa aneh. Kenapa mereka masih belum jadian ya? Teman-temannya pun bersenang-senang. Waktu Yamato berusaha mendekati, si Takeo malah selalu menghindar dan menyuruh Makoto untuk menemani Yamato. Hati Yamato hancur melihat kelakuan Takeo. Pas makan siang di sebuah restoran, Takeo tidak sengaja mendengar teman-teman Yamato sedang mengejek tentang dirinya. Bilang dia seperti gorila, mana mungkin cocok sama Yamato. Lebih cocoknya kalau sama Makoto. Namun dibela oleh Yamato. Dia bilang kalau Takeo itu keren. Melihat itu, Takeo jadi sangat terharu. Saat mereka di dalam rumah hantu, si Takeo minta Makoto untuk jangan membuatnya menangis karena Yamato adalah gadis yang baik. Takeo tidak sadar kalau selama ini dia yang selalu menyakiti hatinya sampai menangis. Tiba-tiba di dalam rumah hantu itu terjadi kebakaran. Semua pintu keluar dikepung oleh api. Takeo lalu mencari jalan keluar dengan mendobrak dinding menjadi sebuah lubang dan nyuruh mereka semua keluar dari sini. Sebelum keluar, sebuah peti besar jatuh menghadap posisi Yamato. Beruntung Takeo menahannya dan nyuruh Makoto bawa Yamato keluar dari sini. Makoto berhasil membawa Yamato keluar. Dia ingin masuk lagi untuk menolong Takeo, namun ditahan oleh penjaga. Saat Takeo tidak tahan lagi, tiba-tiba Yamato datang membantu angkat peti itu. Takeo bilang, "Kenapa masuk lagi?" Si Yamato jawab dia ingin membantunya. Mendengar kata-kata itu, Takeo semakin semangat. Dia melempar peti itu jauh-jauh, lalu gendong Yamato keluar dari situ. Seperti pahlawan yang menolong gadis cantik, Yamato semakin jatuh cinta. Setelah berhasil keluar, dia berkumpul bersama teman-temannya. Yamato semakin tergila-gila sama tindakan Takeo tadi dan nyuruh teman-teman mereka jangan berebut dengan dia. Sontak teman-teman mereka langsung menjawab tidak akan. Di sisi lain, Makoto kasih kode kepada Takeo kalau Yamato itu beda dengan gadis yang lain yang selalu menganggap dia gorila ataupun preman. Namun Takeo masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Makoto. Tiba-tiba datang seorang gadis. Ternyata cewek yang Takeo naksir waktu SMP. Namanya Kagami. Dia memuji tindakan Takeo yang menyelamatkan orang. Datanglah Yamato dan mendekati Takeo. Kagami tanya Takeo, apakah si Yamato ini pacarnya? Takeo langsung menjawab, bukan. Dan lagi, hati Yamato disakiti. Mulai saat itu, Takeo semakin tidak semangat dan selalu berimajinasi kalau Yamato selalu memanggil namanya. Yamato juga selalu memikirkan Takeo sampai bikin kue kebanyakan. Di sekolah itu muncul rumor kalau Takeo pernah naksir sama Kagami. Mendengar itu, Yamato semakin cemburu. Dia harus lebih berusaha lagi karena ada saingan berat. Esoknya, Takeo mendapat line Yamato yang ingin mengajak Takeo keluar berduaan. Dia bertanya ke ibunya kalau cowok cewek keluar berduaan apakah termasuk kencannya. Ibunya menjawab kalau berdua keluar dengan bermesraan baru bisa dianggap kencan. Takeo pun merasa tenang. Rupanya Yamato mengajak keluar Takeo hanya ingin tanya apa kesukaan Makoto. Karena belum lama lagi Makoto akan ulang tahun dan ingin kasih kejutan ke Makoto. Mereka berdua mencari barang-barang yang akan disiapkan untuk kejutan Makoto. Dan di adegan ini, gue juga merasa mereka berdua lebih terlihat memesraan daripada mencari bahan. Mereka terlihat bahagia dan bersenang-senang, tapi keduanya tidak tahu kalau mereka saling menyukai satu sama yang lain. Saat makan kue, Takeo bilang sesuatu. Kamu benar-benar menyukainya. Maksud Takeo adalah suka Makoto. Namun Yamato mengira yang dimaksud adalah kue. Jadi Yamato menjawab iya, dia sangat suka. Takeo merasa iri kepada Makoto. Lalu bilang, jikalau ada gadis yang begitu baik padaku, saya pasti sangat bahagia. Yamato malah mengira gadis yang dia maksud itu adalah Kagami. Lalu nanya Takeo,
apakah dia sudah punya gadis yang disukainya? Takeo menjawab iya. Hati Yamato sangat sedih mendengar itu. Rupanya Takeo sudah ada gadis lain di hatinya. Ya ampun, kesalahpahaman macam apa ini? Memang hari yang menyenangkan, juga menyedihkan. Mereka berdua pun berencana untuk tidak saling ketemu lagi. Yamato bilang, jika Takeo butuh bantuan, boleh mencari dia. Dia adalah perempuan juga, lebih mengerti masalah perempuan. Dan dia juga mengerti gimana rasanya suka seseorang. Si Takeo malah hanya menganggapnya sebagai teman, karena dia tidak bisa mengkhianati temannya sendiri. Mereka lalu berpisah. Dan sekali lagi, Takeo membuat Yamato mengeluarkan air mata. Sebenarnya hati Takeo juga sangat sakit. Dia ke rumah Makoto memberitahu tentang hari ulang tahunnya, lalu pergi. Malam itu, Takeo curhat sama ayahnya tentang gadis yang dia sukai. Didengar oleh sahabatnya. Makoto berencana membantu Takeo. Esoknya, Makoto sengaja tidak hadir di acara ulang tahunnya. Dia sudah nelpon Yamato dengan alasan kakinya sakit, tidak bisa hadir. Dan mendengar Yamato menangis di depan toko kue, menyuruh Takeo cepat ke sana. Mungkin saja ada preman yang mengganggunya, makanya menangis. Mendengar itu, si Takeo langsung bergegas ke toko kue. Setelah sampai di sana, rupanya bibi yang di toko itu sudah mengenal si Takeo. Dia meminta foto bersama dengannya. Ternyata bibi itu mengenalnya lewat Yamato, karena Yamato selalu datang belajar bikin kue salted turtle untuknya dan sering menceritakan tentang Takeo ke bibi itu. Lalu Makoto cek ke Takeo, nyuruh dia coba cari ke toko sayuran ibunya, malah tahu ada di sana. Setelah sampai, dia nanya ibunya di mana Yamato. Ibunya bilang pernah datang, tapi bukan sekarang. Dia pernah datang ke sana tanya tentang makanan kesukaan Takeo, yaitu sushi daging. Rupanya ibu Takeo sudah tahu Yamato sedang naksir Takeo, makanya diam-diam lalu dapat cek Makoto lagi, nyuruh dia cek ke toko roti, toko biskuit, sama toko kue lainnya. Takeo cek ke toko-toko itu satu persatu. Rupanya selama ini Yamato meminta resep dan nyuruh para koki itu mengajari cara pembuatan, dan para koki itu pun mengenal Takeo. Mungkin Yamato yang kasih tahu. Semua itu demi Takeo, karena dia mendengar kalau Takeo pernah bilang sangat suka kue buatan dirinya. Akhirnya Takeo pun sadar kalau gadis yang selama ini dia naksir juga suka sama dia. Dia menelpon Makoto dan nanya apakah dirinya bisa. Makoto bilang kalau dia itu sebenarnya sangat keren. Takeo lalu berterima kasih kepada Makoto dan pergi mencari Yamato. Dia merasa bersalah karena tidak menyadari dari awal dan selalu menyakiti hatinya. Yamato, sumanai. Kisukenakute. Yamato masih tetap tidak bisa melupakan Takeo, mulai menangis dan ingin pergi mencari Takeo. Dia merasakan suara Takeo yang sedang memanggil namanya. Lalu lari keluar. Yamato! Keduanya bertemu di sebuah jembatan dan Takeo mengungkapkan isi hatinya kalau dia sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu dan sampai sekarang masih menyukainya. Mendengar itu, Yamato langsung menangis bahagia dan dia juga ungkapkan isi hatinya kalau dia juga sudah jatuh cinta saat pertama kali bertemu Takeo. Akhirnya mereka pun bersama dan merayakan ulang tahun Makoto bersama. Cerita selesai. Ya, syukurlah akhirnya happy ending ya. Setelah menonton film ini, apakah teman-teman juga ingin jatuh cinta dan bikin kue kesukaan untuk si dia? Hehe. Jangan seperti Yamato dan Takeo ya. Jika punya perasaan cinta, langsung ungkapkan saja dengan berani. Diterima ataupun ditolak itu hal belakangan. Oke, sekian dari kisah cinta gorila dan manusia. Saatnya untuk pamit nih teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari JC, no pro